Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengganti pertemuan pada hari Senin kemarin, karena ada kendala terkait dengan pemotretan KTP, maka agar tidak ketinggalan materi terkait vektor, maka dibuatlah video pembelajaran ini. Untuk pada pertemuan hari ini yaitu pembahasan terkait tugas vektor 1 dan 2. Nah, pada pertemuan pertama kan kalian sudah diberi tugas terkait vektor 1, dan pada pertemuan 2 kan diberi tugas terkait vektor 2 ya. Nah, yang nilainya masih di bawah KKM bisa memperhatikan video ini lalu mencatat hal-hal yang salah pada tugas kalian atau dikerjakan ulang tugas kalian dengan melihat video ini. Nanti dikumpulkan kembali tugas kalian. Nah, untuk yang pertama yaitu tugas vektor 1. Nah, pada tugas vektor 1 ini kan kemarin kalian diberi tugas terkait dengan lengkapilah tabel berikut dengan tanda centang sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, kalian ini dapat membedakan dari besaran-besaran fisika apakah termasuk dalam besaran vektor atau skalar. Nah, kemarin kan sudah dibahas pada pertemuan pertama yaitu bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, dari beberapa besaran yang di dalam soal ini, manakah yang termasuk besaran vektor dan manakah yang termasuk besaran skalar? Yang pertama, kecepatan. Kecepatan ini adalah merupakan sebuah besaran vektor karena kecepatan ini memiliki nilai dan arah. Nah, berbeda dengan kelajuan. Kelajuan ini memiliki nilai saja, tidak memiliki nilai dan arah, atau tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Kemudian gaya. Gaya ini merupakan sebuah besaran vektor karena gaya ini memiliki nilai dan arah juga. Arahnya kemana? Misalnya ada sebuah benda diberi gaya ke kanan atau diberi gaya ke kiri. Nah, itu kan memiliki nilai dan arah. Sedangkan massa ini merupakan besaran skalar karena tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Misalnya sebuah benda bermassa 2 kg kan hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Nah, berbeda dengan berat. Berat ini merupakan sebuah besaran vektor. Karena apa? Karena berat ini memiliki nilai dan arah. Misalnya ada sebuah benda mempunyai berat 10 Newton. Nah, arahnya kemana? Arahnya selalu menuju pusat bumi. Misalnya ada benda digantung, beratnya arahnya pasti menuju ke bumi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian panjang. Panjang ini adalah sebuah besaran skalar saja karena panjang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Nah, perpindahan. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Karena apa? Karena perpindahan ini memiliki nilai dan juga arah. Kan pengertian dari perpindahan adalah titik akhir dikurangi titik awal. Misalnya ada sebuah sepeda motor melaju ke kiri sejauh 60 km, kemudian ke kanan, belok ke kanan sejauh 5 km. Nah, perpindahannya mana? Dari titik akhir dikurangi titik awal, itu adalah perpindahan. Jadi perpindahan itu memiliki nilai dan arah. Arahnya kemana? Arahnya dari titik akhir ini ke titik awal. Beda dengan jarak. Jarak merupakan besaran skalar karena jarak ini memiliki nilai saja. Misalnya ada tadi kan sudah sepeda motor bergerak ke kanan sejauh 6 km, kemudian berbelok ke kanan lagi sejauh 5 km. Nah, nilainya berapa? 6 ditambah 5. 11. Jadi jarak ini merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Berbeda dengan perpindahan. Perpindahan titik akhir dengan titik awal.
Arahnya kemana? Arahnya dari titik akhir menuju ke titik awal. Kemudian waktu ini merupakan besaran skalar, kan itu sudah jelas karena waktu ini tidak memiliki arah. Nah, kemudian jarak kan tadi sudah. Percepatan ini adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu dari kecepatan. Beda dengan perlajuan. Kalau percepatan itu menggunakan kecepatan jadi memiliki arah sehingga merupakan besaran vektor. Sedangkan perlajuan itu hanya memiliki nilai saja. Gitu. Usaha ini merupakan sebuah besaran skalar. Karena apa? Usaha kan rumusnya F.R cos theta atau gaya dikalikan dengan perpindahan, tapi perkaliannya menggunakan perkalian dot. Masih ingat dengan pertemuan kedua kemarin bahwa perkalian dua vektor yang menggunakan dot itu akan menghasilkan sebuah besaran skalar. Jadi usaha ini merupakan besaran skalar seperti itu. Kita lanjut ke materi soal kedua. Nah, pada soal kedua ini, jalur yang dilalui seorang siswa untuk menuju sekolahnya harus berjalan sejauh 8 km ke arah barat. Kemudian siswa tersebut harus berjalan hingga membentuk sudut 60 derajat dari arah barat ke utara. Lalu di garis bawahi dari arah barat ke utara, bukan dari arah timur ke utara. Kemarin banyak yang salah terkait dengan ini. Sejauh 10 km. Kemudian siswa tersebut berjalan kembali sejauh 5 km ke arah selatan. Lukislah vektor resultan siswa tersebut dengan menggunakan metode poligon dan jajar genjang. Nah, ini kan siswa A bergerak 8 km. Ini biar dibaratkan, ke kiri ini arah barat, ke atas ini arah utara, ke kanan ini arah timur, dan ke bawah ini arah selatan. Dimisalkan seperti itu. Jadi kalian harus membuat arah panah dulu untuk mengetahui kemana arah barat, utara, selatan, atau timurnya. Nah, kemudian yang pertama berjalan ke arah barat sejauh 8 km. Nah, ini merupakan vektor A, yaitu vektor yang pertama, ke barat 8 km. Kemudian dari arah barat menuju utara sehingga membentuk sudut 60 km. Nah, ini kan dari arah barat menuju utara. Ini sudutnya adalah 60 derajat sejauh 10 km. Nah, kemudian ke selatan jauh 5 km. Ini merupakan menggunakan cara poligon, yaitu dari ujung ketemu pangkal ketemu ujung. Seperti itu. Kemudian resultannya dari titik akhir ke titik awal. Ini resultan vektornya. Itu. Ini menggunakan cara poligon. Jadi yang gambarnya tidak seperti ini maka harus diperbaiki. Diketahui dulu. Kemarin banyak yang salah terkait dengan arah B-nya ini ke sini. Kemudian ke selatannya ke sini. Ini dari timur menuju ke utara, tapi kalau dari barat menuju utara itu seperti ini. Nah, ini salah terkait hal ini. Jadi dikerjakan lagi ya, itu yang salah. Kemudian ini menggunakan cara jajar genjang. Kenapa kok digunakan cara jajar genjang? Karena ini membentuk seolah-olah seperti bidang jajar genjang. Ingat pada pertemuan pertama kemarin. Nah, resultannya mana? Diagonal dari pangkal ke diagonal jajar genjang ke ujung pangkal. Nah, seperti ini. Jadi ini diseolah-olahkan di sebelah sini. Jadi besarnya ini sama dengan ini, sehingga membentuk seperti jajar genjang. Nah, cara yang pertama untuk mengetahui resultannya yaitu dengan kita tambahkan dulu vektor B dengan vektor vektor A plus B. Nah, kan A plus B itu jadinya vektornya kan ini. Nah, perhatikan vektor ini, vektor A dengan vektor B. Nah, resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Ini resultan vektor A plus B. Jadi kalau ditambah C, jadi resultan vektornya yang mana? Ini jajar genjang yang ini, yang ini. Kan dihubungkan dari sini ke sini. Nah, ini resultan dari 3 vektor tersebut. Kan sama kan hasilnya? Nah, besarnya kan sama.
Nah, untuk mudah kalian mengerjakan gambar ini, nanti kalian akan diajari terkait dengan pet simulasi. Jadi kalian akan mudah untuk belajar menggambar. Tapi kalian harus bisa menggambar menggunakan pensil dan busur, penggaris dan busur. Jadi penggaris itu menginisialkan untuk besaran vektornya, sedangkan busur itu untuk menentukan arahnya, sudutnya dari vektor tersebut, seperti itu. Nah, lanjut untuk soal ketiga. Sebuah perahu motor bergerak untuk menyeberangi sungai yang aliran airnya memiliki kecepatan 9 meter per sekon. Perahu yang memiliki kecepatan 12 meter per sekon diarahkan tegak lurus. Ingat, tegak lurus dengan aliran air. Tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Tentukan resultan kecepatan perahu dan arah gerak perahu terhadap arah aliran air. Nah, arah aliran air kan misalkan A. Nah, bergerak 9 meter per sekon, dengan arah perahu 12 meter per sekon. Nah, jadi arah resultan dari dua kecepatan itu, maka vektor tersebut maka menghasilkan sebuah vektor yang besarnya 15, atau vektor resultannya 15 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan kemudian yang pertama hanya ditanyakan besarnya, resultan vektornya kan 15 sudah ketahui. Nah, sudutnya yang mana? Sudutnya yang dicari itu adalah yang ini atau yang ini, ya, terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, itu. Nah, ini menggunakan jajar genjang dan ini menggunakan poligon. Nah, kalian akan mudah untuk mengerjakan ini dengan menggunakan pet simulasi, tapi akan saya ajarkan pada praktikum nanti yang harus kalian kerjakan. Nah, caranya bagaimana ini? Untuk mengetahui kecepatan resultannya, maka menggunakan, kemarin masih ingat dengan pertemuan yang pertama terkait dengan menganalisis vektor. Nah, itu menggunakan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, F1 nya yang mana? F1 nya ini adalah merupakan kecepatan dari aliran air, dan F2 nya ini merupakan kecepatan dari perahu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kan kemarin kita ketahui bahwa tadi kan sudah diketahui bahwa kecepatan perahunya, kecepatan aliran airnya adalah 9. Maka 9 dikuadratkan, kemudian kecepatan perahunya 12 dikuadratkan. 2 dikali 9 dikali 12. Cos theta-nya kan cos 90 karena tegak lurus. Jadi masih ingat dengan soalnya kan tegak lurus. Diarahkan tegak lurus dengan aliran air. Nah, tegak lurus dengan aliran air, tentukan resultan kecepatan perahu dan arah gerak perahu terhadap aliran air. Nah, kan cos 90 itu adalah 0. Jadi, maka besar kecepatan resultannya adalah akar 81 ditambah 144 ditambah 0. Kenapa 0? Karena cos 90 0, 2 kali 9 kali 12 kali 0 kan hasilnya 0. Jadi 81 ditambah 144. Maka kecepatan resultannya adalah akar 255. Akar 255 kan 15. Jadi kecepatan resultannya adalah 15 meter per sekon. Nah, kemana arahnya? Arahnya dapat diketahui menggunakan rumus tan alfa sama dengan F perahu dibagi F air. Nah, kan masih ingat dengan rumus tan sudut sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Cos sudut sama dengan cos samping sudut dibagi cos miring dari sudut. Nah, ini kan miring dan ini samping dari sudutnya. Ini depan sudutnya. Maka kalau tan alfa, maka besarnya adalah depan sudut. Maka kan depan sudutnya kan di sini kan depan sudutnya. Nah, ini kan besarnya sama dengan yang kecepatan perahunya. Berarti 12, ini samping sudutnya 9, berarti 12 dibagi 9. Nah, tan alfanya sama dengan 1,333. Nah, alfa sama dengan, atau besaran sudut sama dengan arc tan pangkat min 1,33. Alfanya sama dengan 53 derajat. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Sebuah balok terdapat di bidang XY. Kemudian balok tersebut diberi 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Masing-masing besarnya 20, 30,
dan 10 yang seperti pada gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Hitungkan besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada balok. Nah, untuk mengerjakan, nah tadi kan pada soal yang kedua atau yang ketiga kan menggunakan dua vektor. Nah, kalau dua vektor ini lebih enak menggunakan yang analisis. Tetapi kalau pada tiga vektor ini lebih enak menggunakan uraian vektor. Nah, kenapa? Karena besarnya vektor ini banyaknya vektornya kan lebih dari 2. Jadi lebih enak menggunakan menguraikan vektor. Nah, bagaimana cara menguraikan vektor? Masih ingat dengan pertemuan yang kemarin yang sudah dibahas kemarin pada pertemuan pertama terkait menguraikan vektor. Nah, kira-kira gambarnya kan seperti ini. Ini diibaratkan ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X-nya. Nah, maka ini kita uraikan vektor F1 searah sumbu X, berarti F1X, dan vektor F1 searah sumbu Y. Yang merah ini kan diibaratkan uraian vektor dari F1 yang merah, sedangkan yang hijau ini uraian vektor dari F2. Nah, cara yang pertama kan, gambarkan semua vektor yang akan dijumlahkan pada koordinat sumbu X dan Y, dan letakkan semua titik tangkap vektor atau pangkal vektor di pusat koordinat. Nah, kita kan dibuat koordinat ini. Maka tiga vektor itu dilukis di pusat koordinat. Jadi pusat koordinat F1-nya kan ini. F2-nya ini seperti pada gambar. Nah, kemudian langkah yang kedua kita uraikan vektor-vektor tersebut searah sumbu X dan sumbu Y. Maka F1 searah sumbu X seperti yang pada garis panah merah, dan F2 searah sumbu Y. F1 searah sumbu Y pada garis merah. Dan F2 searah sumbu X seperti garis hijau ini, dan F2 searah sumbu Y pada garis yang hijau ini. Nah, kenapa F3 tidak diuraikan? Karena yang diuraikan pada penguraian vektor itu hanya vektor-vektor yang tidak berhimpit dengan sumbu. Nah, ini kan tidak berhimpit dengan sumbu, yang vektor 1 dan vektor 2, F1 dan F2 ini kan tidak berhimpit dengan sumbu. Sedangkan F3 ini kan berhimpit dengan sumbu, yaitu sumbu Y. Jadi tidak bisa diuraikan, yang diuraikan hanya F1 yang F1 dan F2. Sedangkan F3 ini langsung bernilai Y, F3Y sama dengan 10 Newton. Tapi tidak bisa diuraikan dengan X, dengan sumbu X-nya, seperti itu. Kan ini uraikan vektor yang tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y. Selanjutnya untuk menentukan nilai tiap komponennya. F1 sin 37. Kenapa kok menggunakan sin? Karena yang dicari adalah yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu yang sisi depannya. Kan masih ingat dengan sin, depan sudut per miring. Jadi menggunakan itu. Beda misalnya kalau sudutnya yang diketahui yang di sini. Maka kan yang searah sumbu Y ini kan yang berada di samping sudut. Berarti untuk F1Y-nya apabila sudutnya di sini, maka menggunakan cos. Tetapi kan pada soalnya sudutnya di antara sumbu X dan vektornya. Jadi F1Y itu bernilai F1 sin 37 karena di depan sudut yang dicari. Nah, F1Y sama dengan F1 sin dari 37. Sinus dari 37 itu adalah 0,6. Jadi F1 besarnya F1 dikalikan dengan sinus 37 sama dengan 20 dikali 0,6 sama dengan 12. Nanti kalian bisa hitung sendiri kalau tidak percaya. Kalau sumbu X-nya menggunakan cos karena yang dicari adalah yang di samping sudutnya, yang X, yang searah sumbu X ini. F1X sama dengan F1 cos dari 37. Kosinus dari 37 itu adalah 0,8. Jadi 20 dikali 0,8 sama dengan 16. Nah, F1 yang terhadap sumbu Y itu 12 dan F1 yang searah sumbu X itu 16. Nah, kemudian kita lanjut ke F2. Nah, F2 yang searah sumbu Y. F2 searah sumbu Y kan tetap di depan sudut. Jadi menggunakan sin. Karena F2 sin 53, sinus dari 53 itu adalah 0,8, maka 30 dikali 0,8 sama dengan 24. Sedangkan yang searah sumbu X
menggunakan cos. F2 cos 53 sama dengan 30 dikali 0,6, karena cos 53 itu adalah 0,6, jadi sama dengan 18. Nah, F3 berhimpit dengan sumbu Y, sehingga F3Y sama dengan 10 dan F3X-nya sama dengan 0. Karena sudah berhimpit, jadi tidak perlu diuraikan lagi. Tentukan resultan vektor pada sumbu X dan resultan vektor pada sumbu Y. Nah, F1Y, karena F1Y sama tadi sudah ketahui sebesar 12 dan F1 terhadap sumbu X sebesar 16 dan F2 terhadap sumbu Y sama dengan 24 dan F2X terhadap sumbu X adalah 18 dan F3 terhadap sumbu Y sama dengan 10 dan F3 terhadap sumbu X sama dengan 0. Maka resultan vektor searah sumbu X itu adalah F1X dikurangi F2X ditambah F3X. Karena apa? Karena apa kok dikurangi? Karena kan arahnya berlawanan. Nah, F1X dan F2Y, F1X dan F2X ini kan berlawanan arahnya. Jadi kan dikurangi. Kalau ini kan ditambahkan yang searah sumbu Y ini. Berarti nanti adalah F1Y ditambah F2Y dikurangi F3Y. Kan arahnya yang dua ini, F1 dan F2 nya kan searah dan F3 nya kan berlawanan. Jadi nanti F1 ditambah F2 dikurangi F3Y. Kalau yang searah sumbu Y kan hanya dua ini. Jadi F1X ditambah atau dikurangi F2Y. Jadi F1X dikurangi F2Y seperti itu. Nah, jadi F1X dikurangi F2X sama dengan 16 min 18 sama dengan min 2. Dengan yang searah sumbu Y, 12 ditambah 24 min 10 sama dengan 26. Nah, tadi kan juga diketahui bahwa yang searah sumbu X atau sigma Fx-nya adalah min 2 dan sigma Fy ini sama dengan 26. Maka bisa diketahui untuk mencari resultan besar resultan vektornya. Nah, yaitu besar resultan vektornya itu sama dengan akar Fe kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, Fy kuadratnya kan min 2 tadi, sigma E kuadratnya min 2 dikuadratkan dan 26 dikuadratkan, maka didapatkan hasil 680. Akar 680 kan 26,1. Nah, tan alfanya adalah untuk mencari sudut dari arah dari resultannya itu menggunakan tan. Tadi kan sudah diketahui bahwa tan itu adalah depan sudut dibagi samping sudut, maka Fy dibagi Fe 26 dibagi 2 kan sama dengan min 13. Karena apa menggunakan min 13? Karena ini terletak, resultan vektornya terletak di kuadran 2. Nah, masih ingat ini kan ada 4 kuadran, yang ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kalau yang di kuadran 1 ini sin, cos dan tan-nya itu bernilai positif semua. Sedangkan pada kuadran 2 ini nilai sin saja yang bernilai positif, sedangkan yang kuadran 3 ini cos saja dan yang kuadran 4 ini ada tan saja yang bernilai positif. Jadi tan alfa menurut 13 ini hanya menunjukkan arahnya, arah resultannya itu terletak di kuadran 2. Alfa dari al tan min 1 sama dengan 13 sama dengan 85,6. Nah, berarti pada gambar. Nah, dan arah dari resultannya kan ini kan diberatkan. Nah, diberatkan ini di sumbu X dan sumbu Y, di kalian bayangkan saja. Nah, ini kan arah resultannya terletak di kuadran 2. Nah, jadi besar sudutnya itu dari sini. Nah, sebesar 85,6. Nah, kalau yang di keterangan di alat ini terletak di kuadran 1. Jadi dihitung dari kuadran 1 sini. Kan total dari kuadran 1 dan kuadran 2 ini kan total sudutnya 180. Jadi 180 dikurangi 94 itu adalah 85,6. Seperti itu. Nah, sudah. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kalian komen atau kalian langsung tanyakan lewat WA group. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke tugas yang kedua.
Nah, tadi kan sudah dibahas terkait dengan tugas vektor 1. Selanjutnya ini adalah pembahasan terkait tugas vektor 2. Nah, yang pertama, sebuah balok yang diletakkan di lantai yang licin, kemudian balok tersebut dikenai gaya sebesar F1 dan F2 yang besarnya masing-masing 40 Newton dan 30 Newton. Jadi kan F1-nya sebesar 40 Newton dan F2-nya sebesar 30 Newton. Nah, keduanya membentuk sudut 60 derajat. Jadi vektor F1 dan F2 ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, berapa hasil dari perkalian titik dua vektor tersebut? Nah, yang perlu digarisbawahi adalah perkalian titik dua vektor. Nah, kemarin kan pada pertemuan kedua kan kemarin sudah dijelaskan terkait dengan perkalian titik dan perkalian silang. Nah, kalau perkalian titik ini adalah merupakan perkalian titik dua vektor yang menghasilkan sebuah besaran skalar. Sedangkan perkalian silang adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan sebuah besaran vektor. Nah, perlu diingat-ingat ya, dan dipahami juga. Dibuka kembali catatan yang kemarin apabila masih lupa terkait dengan perkalian titik dan perkalian silang. Nah, perkalian titik ini merupakan perkalian yang menggunakan kosinus, yang menggunakan kosinus. Jadi rumusnya adalah kalau menggunakan F1 dot F2 sama dengan F1 kalikan F2 cos dari sudut yang terbentuk dari dua vektor tersebut. Nah, kan 60 derajat. Nah, ini aja. Diketahui sebuah F1 sama dengan 40 Newton dan F2-nya 30 Newton. Alfanya adalah 60 derajat. Nah, ditanyakan besar dari perkalian titik antara F1 dan F2. Nah, F1 dot F2 sama dengan F1 dikalikan F2 cos 60. Kenapa kok menggunakan cos? Karena ini yang ditanyakan adalah perkalian titik, bukan perkalian silang. Kalau perkalian silang itu menggunakan sinus. Dan kalau perkalian titik itu menggunakan kosinus. Nah, F1 dot F2 sama dengan 40 dikali 30 dikali setengah. Setengah ini adalah cos dari 60. Kosinus 60 itu adalah setengah. Perlu diingat-ingat sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Kan yang pertama cos 90 itu kan 0. Kalau cos 60 itu setengah, kalau cos 45 setengah akar 2, terus cos 30 adalah setengah akar 3, dan cos 0 adalah 1. Nah, bisa dicatat sebagai catatan tambahan kalian untuk sudut-sudut istimewa. Jadi kalian harus menghafalkan terkait dengan sudut-sudut istimewa supaya kalian mudah mengerjakannya. Saya ulangi, kan cos 90 itu kan sama dengan 0 kalau cos 60. Jadi sudut istimewa itu 90, 60, 45, 30, dan 0. Nah, cos 90 0, kalau cos 60 itu adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, dan cos 0 adalah 1. Kalau sinus balikannya. Jadi sin 90 adalah 0, sin 60 setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah, dan sin 0 adalah 0. Seperti itu balikan dari kosinusnya. Jadi saya lanjutkan, F1 dot F2 sama dengan 40 dikalikan 30 dikalikan 0,5 sama dengan 600. Jadi perkalian titik dari F1 dan F2 adalah 600. Nah, yang kedua, soal yang kedua kan dari soal nomor 1 di atas berapakah besar perkalian dua vektor gaya. Nah, yang dimaksud dari soal ini adalah perkalian silang dari kedua vektor gaya. Perkalian silang. Maka F1 sama dengan 40, F2 30, alfa 60 derajat. Ditanyakan F1 cross F2. Nah, F1 cross F2 kan sama dengan menggunakan sinus 60. Maka F1 cross F2 sama dengan 40 dikalikan 30 kali setengah akar 3. Seperti yang saya katakan tadi, sudut-sudut istimewa dari 60, sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Maka besarnya adalah F1 cross F2 sama dengan 600 di akar 3. Itu. Lanjut soal yang ketiga. Dua
dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing sebesar 20 Newton dan 50 Newton berada pada suatu titik tangkap membentuk sudut alfa. Jika diketahui tan alfa adalah 3/4, maka berapakah hasil perkalian silang kedua vektor tersebut? Nah, diketahui F1 sama dengan 20, F2 sama dengan 50, dan tan alfanya sama dengan 3/4. Ditanyakan F1 cross F2. Nah, sebelum kita lanjut agar kita mudah mengerjakannya, itu tan alfa itu kita cari sinus alfanya. Nah, tan alfa kan depan per samping. Nah, jadi untuk mencari miring, kita bayangkan ini segitiga, sebuah segitiga. Nah, ini sudutnya. Kalau kita cari sisi miringnya, ini kan sama kan, jadi kita akan sama saja mencari diagonal dari persegi panjang. Di depan sudut per samping sudut, depan kuadrat per samping kuadrat, kan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, kan sudah diketahui sisi miringnya adalah 5, seperti rumus trigonometris. Nah, sehingga sin alfa kan depan per miring. Kalau miringnya diketahui Pak, dan depannya sudah diketahui bahwa sin alfanya itu sama dengan 3/5. Jadi kita lanjutkan seperti perkalian silang pada dua vektor F1 F2 sinus alfa 20 dikali 50 dikali 3/5 sama dengan 60. Kalau tidak percaya nanti kalian hitung sendiri. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Sebuah perahu yang akan menyeberangi sungai secara tegak lurus dengan aliran sungai bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Diketahui besar kecepatan aliran sungainya berkecepatan 6 meter per sekon. Tentukan besar hasil perkalian silang antara kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai. Diketahui F perahunya 8 meter per sekon dan F aliran sungai kan 6 meter per sekon. Alfanya 90 derajat. Nah, jangan lupa yang perlu garisbawahi adalah tegak lurus dengan aliran air sungai. Jadi sudut yang dibentuk antara dua vektor itu, antara dua vektor kecepatan perahu dan kecepatan aliran itu kan secara tegak lurus. Jadi sinus dari sudutnya adalah 90 derajat karena tegak lurus. Nah, tegak lurus itu 90 derajat, kalau sejajar itu 0 derajat. Nah, alfa adalah 90 derajat. Nah, dicarikan F1 cross F2. F1 cross F2 sama dengan F1 kalikan F2 sinus. Karena perkalian silang menggunakan sinus 90 derajat. Nah, sin 90 derajat tadi juga ketahui adalah sama dengan 1. 6 kali 8 kali 1 sama dengan 48. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Diketahui sebuah benda diletakkan di lantai yang licin diberikan gaya sebesar F sama dengan 60 Newton sehingga membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Akibat gaya tersebut benda berpindah sejauh 8 meter. Perpindahannya adalah 8 meter. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, sebelum lanjutan, rumus dari usaha kan sama dengan F kali R. Nah, tapi kan ada sudut yang dibentuk dari gayanya kan terhadap gaya horizontal. Nah, ingat perkalian titik. Ini kan dua vektor kan, vektor perpindahan dan vektor gaya. Nah, tadi kan pada tugas vektor 1 kan kalian sudah diketahui atau diberitahu terkait dengan perbedaan vektor dan skalar, besaran-besaran. Nah, usaha ini merupakan besaran skalar. Jadi kalau keperkalian dua vektor yang menghasilkan sebuah skalar itu menggunakan perkalian dot product atau perkalian titik. Nah, maka kan diketahui F sama dengan 60N dan perpindahannya 8 meter. Nah, alfa yang dibentuk antara arah horizontal dan gaya itu 30 derajat. W kan sama dengan F dikali R cos 30.
Kenapa menggunakan cos? Karena ini merupakan perkalian dot product. 60 kali 8 kali setengah akar 3 sama dengan 240 akar 3. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Dua buah vektor A dan B membentuk sudut 45 derajat. Besar nilai vektor A adalah 12 satuan. Berapa besar nilai vektor B hingga dapat dihasilkan perkalian titik kedua vektor tersebut sebesar 24. Nah, jadi ini kan dibalik yang diketahui itu besar perkalian titiknya. Besar perkalian titik antara A dan B ini 24 dan besaran A-nya adalah 12 satuan dan sudutnya kan 45 derajat. Yang ditanyakan adalah besaran vektor B. Besar vektor B. Nah, 12 vektor A-nya perkalian A dot B-nya itu sebesar 24 dan sudutnya adalah 45 derajat, ditanyakan besar vektor B-nya. Nah, untuk perkalian titik A dan B sama dengan kan vektor A dikalikan vektor B cos 45 karena menggunakan dot product cos 45 dengan 24 sama dengan 12 dikalikan B dikalikan setengah akar 2 kosinus dari 45. Nah, dapat 12 kan pindah ruas, jadi kan dibagi 24 dibagi 12 kan sama dengan 2. B sama dengan 2 sama dengan B kalikan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 kan kalau dipindah ruas kan sama dengan kan 2 kali 2 per 1 akar 2 kan. Jadi 4 per akar 2. Nah, supaya menjadi ini kan nggak bisa kalau 4 akar 2. Jadi kan harus disamakan penyebutnya dulu. Seperti yang pada matematika kalian sudah pelajari pada SMP, kalau 4 per akar 2 maka kan akar 2 dibagi akar 2 disamakan penyebutnya untuk menghilangkan akar yang di bawah ini kan. Nah, jadi kan supaya akarnya naik ke atas maka kan 4 akar 2 dibagi 2, jadi B sama dengan 2 akar 2. Nah, untuk nomor 7, hasil perkalian titik kedua vektor satuan A dan B adalah 15 satuan. Jika besar kedua vektor tersebut adalah 10 satuan dan 3 satuan, maka tentukan besar sudut apit kedua vektor tersebut. Nah, tadi yang ditanyakan vektor B, sekarang yang ditanyakan adalah sudutnya. Diketahui vektor A 10 satuan, vektor B 3 satuan, dan perkalian titik antara A dan B adalah 15 satuan. Ditanyakan alfa atas sudut yang dibentuk. Mudah saja, A dot B sama dengan A dikalikan B cos alfa 15, kan diketahui A dot B nya sama dengan 15, A nya 10 dan B nya adalah 3 cos alfa kan 10 dikalikan 3 kan 30, kemudian dipindah ruaskan 15 dibagi 30 kan setengah. Kosinus alfa sama dengan setengah, ini kan mudah. Kosinus alfa yang besarnya setengah kan apa? Berarti kan sudutnya 60 derajat. Kan masih ingat dengan sudut-sudut istimewa. Nah, pentingnya kalian menghafalkan sudut-sudut istimewa itu sini. Jadi kalau tidak percaya kalian hitung aja alfa sama dengan arc cos pangkat 1 0,5. Itu alfa sama dengan 60 derajat. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Dari soal nomor 7, maka besar perkalian silang kedua vektor tersebut adalah. Nah, kan yang nomor 7 kan sudah diketahui alfanya. Jadi tinggal saja kalian alfanya kan 60 derajat. Nah, maka diketahui A sama dengan 10, B nya 3, alfanya 60 derajat. Perkalian silangnya dengan menggunakan sin 60. Kalau cos 60 adalah setengah, kalau sin 60 adalah setengah akar 3. Kurang 3 30. Jadi 15 akar 3. Lanjut ke soal nomor 9. Diketahui sebuah benda diletakkan di atas lantai licin yang dikenai gaya sebesar F1 sama dengan 30 Newton. F1-nya adalah 30 Newton. Sehingga benda berpindah sejauh 4 meter. Perpindahannya 4 meter. Berapakah sudut yang dibentuk oleh gaya hingga dapat melakukan usaha sebesar 60 Joule? Nah, jadi yang ditanyakan adalah sudutnya. F sama dengan 30 Newton.
dan R sama dengan 4 meter. Dan W-nya usahanya adalah 60 Joule, ditanyakan alfanya. Ingat kan, W kan merupakan besaran skalar, sehingga perkalian dua besaran vektor yang menghasilkan besaran skalar maka menggunakan perkalian dot product atau perkalian titik. W kalau menggunakan perkalian dot product maka yang digunakan adalah cos sinus, bukan sinus. F dikalikan R cos alpha sama dengan tadi W nya sudah diketahui 60, F nya 30 dan R nya sama dengan 4, maka kan 60 sama dengan 120 cos alpha. Cos alfanya pindah kan 120 dibagi 60 dibagi 120 sama dengan setengah. Nah kosinus alfa dari setengah kan sama dengan 60 derajat kan. Nah sudut istimewa itu. Kemudian soal yang terakhir, dua buah vektor gaya F1 dan F2 berada pada suatu titik tangkap dan membentuk sudut alfa. Bila perbandingan antara perkalian silang dan perkalian titik adalah setengah akar 3, maka hitung sudut yang dibentuk oleh kedua vektor gaya tersebut. Nah, yang ditanyakan yang bergaris bawah kan, bila perbandingan antara perkalian silang dan perkalian titik adalah setengah akar 3, perbandingan dari perbandingan F1 cross F2 dibandingkan dengan F1 cross F2 sama dengan setengah akar 3. Diketahuinya F1 cross F2 dibandingkan dengan F1 dot F2 sama dengan setengah akar 3. Ini dot ya, bukan titik 2, maaf salah, dot salah ketik. Ditanyakan alfanya. Nah, masukkan F1 cross F2 itu kan menggunakan sinus, F1 kali F2 sinus alfa, sedangkan dot product itu F1 F2 cos alfa sama dengan setengah akar 3. Kan F1 F2 F2 kan dicoret, jadi sisa sin alfa per cos alfa sama dengan setengah akar 3. Nah, masih ingat kan kalau sinus alfa kan depan sudut per miring sudut, kalau cos samping sudut per miring sudut. Nah, kalau supaya dikali kan ini kan berpindah tempat, jadi miring kan sama-sama dicoret, jadi depan per samping. Nah, sin alfa cos alfa sama dengan depan per samping. Nah, jadi kan ingat depan per samping kan itu rumusnya dari tan alfa, jadi sin alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa, sehingga sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Jadi ini sin alfa cos alfa sama dengan tan alfa. Tan alfa dari setengah akar 3 itu alfa sama dengan arcs tan pangkat 1 setengah akar 3, alfanya sama dengan 40,89 derajat itu. Nah, sudah seperti itu aja pembahasan tugas vektor 1 dan vektor 2. Nah, untuk tugas vektor yang pertama dan tugas vektor yang kedua. Nah, untuk yang remedi nanti saya share di WA melalui ketua kelas, sehingga nanti yang remedi supaya untuk memperbaiki nilai agar bisa mencapai KKM-nya, silakan kerjakan ulang yang bagian yang salah atau semuanya, nggak apa-apa kalian kerjakan lagi. Nah, kemudian dikumpulkan, nanti saya share linknya untuk remedinya, mengumpulkan remedinya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.